Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, udah pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kita melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang sektor industri jasa keuangan yang telah kalian pilih. Di sini kita akan melanjutkan materi tersebut yaitu tentang bidang-bidang entitas sektor jasa keuangan. Yang pertama, kalian baca terlebih dahulu LKPD-nya ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Sedikit pasti sudah memahami tentang apa saja yang termasuk dalam bidang-bidang entitas sektor jasa keuangan. Yang pertama yaitu pinjaman perusahaan penjamin kredit. Perusahaan penjamin kredit di sini yang artinya bekerja pada bidang keuangan. Kegiatan pokoknya yaitu untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, memberikan pinjaman kepada usaha mikro maupun makro atau UMKM yang lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan penjamin infrastruktur. Perusahaan penjaminan infrastruktur di sini yang dimaksud yaitu perusahaan persero atau yang bekerja di pemerintahan untuk meminjamkan uang kepada infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintahan. Yang ketiga yaitu lembaga penyedia ekspor Indonesia. Lembaga penyedia ekspor Indonesia yang dimaksud di sini adalah contohnya misalkan kita mau mengeksporkan barang ke luar negeri, otomatis kan itu kan nanti membutuhkan uang. Jadi di sini sektor industri jasa keuangan meminjamkan uang terlebih dahulu sehingga ekspor Indonesia akan meningkat. Selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Yang dimaksud di sini perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini untuk menambahkan atau meminjamkan uang untuk mereka untuk membeli rumah sehingga mereka akan sejahtera, dan ini juga akan bekerja sama dengan pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang selanjutnya yaitu perusahaan pegadaian. Badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial ini juga bekerja sama dengan pemerintah. Contohnya BPJS, Jamsostek, lalu jaminan hari tua, jaminan pensiun, lalu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu lembaga kegiatan mikro. Lembaga kegiatan mikro didirikan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Lembaga jasa keuangan ini bergerak khusus dalam bidang pemberian jasa pengembangan usaha dan memberdaya ekonomi masyarakat. Caranya adalah dengan mendirikan pinjaman dan pembiayaan secara langsung untuk skala mikro, baik kepada anggota ataupun kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis entitas bidang usaha dan kepemilikan. Dalam entitas ataupun dalam jenis-jenis entitas dalam bidang usaha dan kepemilikannya ada bentuk perbankan dan ada yang non-bank. Contohnya kalau perbankan itu coba dibaca salah satu. Yang pertama yaitu BII Syariah, yang kedua CIMB Syariah, yang ketiga BNI, yang keempat BTN, dan yang kelima Bank Mandiri. Lalu Elsa yang kedua. Non-bank 1 ASPES, 2 asuransi, 3 perusahaan investasi, keempat perusahaan kartu kredit, kelima perusahaan pembiayaan konsumen. Selanjutnya yaitu fungsi sektor industri jasa keuangan. Kalian telah mempelajari tentang pengertian
pengertian entitas sektor industri jasa keuangan, lalu ciri-ciri entitas sektor industri jasa keuangan, bidang-bidang sektor industri jasa keuangan, dan yang terakhir yaitu fungsi sektor industri jasa keuangan. Dengan demikian, kalian dapat menyimpulkan fungsi sektor industri jasa keuangan yaitu untuk pengawasan, pemeriksaan, dan penyediakan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor industri jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Perlu ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, saya akan bertanya. Coba sebutkan Mbak Novi yang dimaksud jenis-jenis entitas sektor industri jasa keuangan yang non-bank. Coba sebutkan. Yang pertama yaitu askes, yang kedua asuransi, yang ketiga perusahaan investasi, yang keempat perusahaan kartu kredit, yang terakhir perusahaan pembiayaan konsumen. Ya, coba Mbak Elsa, lalu jenis-jenis entitas sektor industri jasa keuangan yang termaksud dalam perbankan, di bidang perbankan apa saja? 1. BII Syariah, 2. CIMB Syariah, 3. BNI, 4. BTN, 5. Bank Mandiri. Ya, saya rasa untuk materi pembelajaran tentang sektor industri jasa keuangan, saya rasa kalian sudah memahaminya. Tentang pengertian kalian sudah paham, ciri-ciri entitas kalian juga sudah paham, bidang-bidang entitas sektor industri jasa keuangan juga kalian sudah paham. Yang keempat, jenis-jenis sektor industri jasa keuangan kalian juga sudah memahami. Yang keenam yaitu fungsi dari sektor industri jasa keuangan itu sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.